Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Suci Rahmadani Raimanda dengan NIM 223209022. Saya dari kelas Akuntansi 5A Program Studi Akuntansi, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Madiun. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan dengan bab analisis bisnis. Yang pertama yaitu pengenalan analisis bisnis. Analisis bisnis merupakan analisis atas prospek dan risiko perusahaan untuk kepentingan pengambilan keputusan bisnis. Langkah awal analisis bisnis adalah mengevaluasi lingkungan bisnis dan strategi perusahaan. Analisis laporan keuangan merupakan bagian dari analisis bisnis. Pasti kalian bertanya-tanya kan, kenapa sih analisis laporan keuangan merupakan bagian dari analisis bisnis? Karena mengukur kinerja keuangan yang berupa memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan, termasuk profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas, serta sebagai bahan pengambilan keputusan untuk membantu manajemen dan investor dalam membuat keputusan yang lebih baik terkait investasi dan strategi bisnis. Lalu yang kedua yaitu tujuan analisis bisnis. Tujuan analisis bisnis yang pertama yaitu pengambilan keputusan yang informatif. Lalu yang kedua, identifikasi peluang dan ancaman. Yang ketiga, peningkatan kinerja. Yang keempat, pemahaman pasar. Yang kelima, perencanaan strategis. Yang keenam, evaluasi kinerja. Dan yang terakhir, manajemen risiko. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis analisis bisnis. Yang pertama ada analisis kredit dan yang kedua yaitu analisis ekuitas. Jenis analisis bisnis yang pertama yaitu analisis kredit. Analisis kredit adalah proses evaluasi kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang yang dilakukan oleh kreditor. Kreditor meminjamkan dana dalam berbagai bentuk seperti kreditor dagang yaitu yang mengirimkan barang atau jasa kepada perusahaan. Biasanya kredit perdagangan berjangka pendek sekitar 30-60 hari. Lalu ada kreditor non-dagang yang menyediakan pendanaan kepada perusahaan. Biasanya bisa berjangka pendek dan bisa juga berjangka panjang. Jenis yang kedua yaitu analisis ekuitas. Analisis ekuitas adalah evaluasi nilai dan potensi investasi dalam saham atau ekuitas suatu perusahaan yang dilakukan oleh investor. Individu yang menerapkan strategi investasi biasanya menggunakan analisis teknis dan analisis fundamental. Analisis teknis merupakan proses mencari pola dalam sejarah harga atau volume sebuah saham untuk memprediksi pergerakan harga saham di masa depan. Sedangkan analisis fundamental merupakan proses menentukan nilai perusahaan dengan menganalisis dan menginterpretasikan faktor-faktor kunci untuk ekonomi, industri, dan perusahaan. Lalu pembahasan yang terakhir adalah komponen analisis bisnis. Analisis bisnis memiliki 4 komponen. Komponen yang pertama yaitu analisis lingkungan bisnis dan strategi. Analisis lingkungan bisnis dan strategi terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, analisis industri. Analisis industri merupakan langkah pertama, mengingat prospek dan struktur industri sangat menentukan profitabilitas perusahaan. Dan yang kedua, analisis strategi. Analisis strategi merupakan evaluasi atas keputusan bisnis perusahaan dan keberhasilan perusahaan dalam membangun keunggulan kompetitifnya. Komponen yang kedua yaitu analisis akuntansi. Analisis akuntansi merupakan proses evaluasi sejauh mana akuntansi perusahaan mencerminkan realitas ekonomi. Keterbatasan akuntansi memengaruhi kegunaan laporan keuangan dan menimbulkan 2 masalah dalam analisis. Masalah yang pertama yaitu masalah perbandingan. Masalah ini muncul jika perusahaan yang berbeda menerapkan akuntansi yang berbeda untuk transaksi yang sama. Dan masalah yang kedua yaitu distorsi akuntansi.
Masalah ini muncul dalam 3 bentuk. Yang pertama, estimasi manajemen dapat salah atau tidak lengkap. Yang kedua, manajer dapat menggunakan pilihan dalam akuntansi untuk memanipulasi laporan keuangan. Dan yang ketiga, standar akuntansi menyebabkan distorsi karena gagal menangkap realitas ekonomi. Komponen yang ketiga yaitu analisis keuangan. Analisis keuangan merupakan penggunaan laporan keuangan untuk menganalisis posisi dan kinerja keuangan perusahaan dan untuk menilai kinerja keuangan di masa depan. Analisis keuangan terdiri atas 3 bagian besar. Yang pertama, analisis profitabilitas, merupakan evaluasi atas tingkat pengembalian investasi perusahaan. Yang kedua, analisis risiko, merupakan evaluasi atas kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya. Dan yang ketiga, analisis sumber dan penggunaan dana, merupakan evaluasi bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan dananya. Komponen yang terakhir yaitu analisis prospektif. Analisis prospektif merupakan peramalan hasil di masa depan, biasanya laba, arus kas, atau keduanya. Output analisis prospektif adalah hasil yang diharapkan di masa depan yang digunakan untuk mengestimasi nilai perusahaan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada salah kata dan salah penyampaian pada materi yang saya bawakan, saya mohon maaf. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kalian yang telah menonton. Terima kasih atas perhatian dan sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.